Hingga akhirnya, setelah semua malaikat tersebut meninggal, malaikat Israel akan menjadi satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang tersisa pada hari kiamat. Pada titik ini, Allah akan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Jibril misalnya adalah malaikat pembawa wahyu, dan beda pula Israfil, malaikat yang meniup sangkakala kiamat. Malaikat akan dimatikan pada hari kiamat, dan sama seperti halnya manusia yang dibangkitkan, malaikat juga akan dihidupkan lagi. Manusia akan menjalani hisab di hari kiamat. Selesai itu, keputusan pun jatuh, apakah masuk surga atau neraka. Jika sudah tiba di alam akhirat, antara surga atau neraka, bagaimanakah dengan malaikat? Apakah mereka pensiun? Dan pertanyaan ini kerap kali mengusik orang awam. Bagaimanakah akhir perjalanan malaikat? Apakah sama seperti manusia, juga jin? Mengutip muslim.or.id, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada para malaikat bahwa mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Allah Ta'ala telah memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai hambanya yang mendapatkan karomah dan juga rahmatnya. Allah mengetahui keadaan dan perbuatan para malaikat serta pada yang akan mereka perbuat. Dan pada hari kiamat, ada yang mendapat syafaat kecuali orang-orang beriman yang mendapat keridhaan Allah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, dan mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapkan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah Ta'ala, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-29. Mereka tidak mengatakan sesuatu terkait pengaturan alam ini sebelum Allah mengatakannya, karena adab mereka yang sempurna dan pengetahuan mereka terhadap hikmah dan ilmunya, betapapun mereka telah menunaikan perintahnya, dan betapapun apa yang telah diatur untuk mereka telah mereka laksanakan. Namun mereka tidak pernah bermaksiat sekejap pun kepadanya, dan tidak melakukan perbuatan berdasarkan hawa nafsu mereka di luar perintah Allah Ta'ala. Mereka tidak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan seizinnya dan ridhonya. Jika Allah telah membuat izin kepada mereka dan ridho dengan orang yang diberi syafaat, mereka akan memberi syafaat. Mereka adalah makhluk yang selalu takut dan tunduk di bawah keagungannya. Wajah mereka tunduk di hadapan kebesaran dan juga keindahannya. Tafsir As-Sa'di halaman 521. Dan inilah sahabat, tugas malaikat di akhirat. Kondisi mereka tidak berbeda, baik sebelum diciptakan Adam alaihissalam atau setelah musnahnya dunia ini serta berakhir hari-harinya, atau pada hari kebangkitan, hari dikumpulkan pada mahsyar, dan perhitungan dan balasan atau setelah manusia di hari kiamat telah dibagi menjadi dua, kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka. Dalam semua kondisi tersebut, para malaikat tetaplah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka bukan makhluk yang terkena beban dan mereka tidak dihisab. Akan tetapi, tugas mereka beragam di akhirat berdasarkan dasar bahwa mereka adalah makhluk yang sempurna ketaatannya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertugas membawa arsy sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Di antara mereka ada yang berada di sekitar arsy yang selalu bertasbih dan memuji Tuhannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Az-Zumar ayat 75. Demikian pula ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya.
Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sobartum." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Kesejahteraan dilimpahkanlah atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya." Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Ada pula sahabat, malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan dari malaikat." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 30. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala juga berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan beringatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Lalu mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir." Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari." Quran Surat Ghafir ayat 49. Apakah di antara mereka ada yang ditugaskan selain itu? Yang mengetahui semua itu hanyalah Allah Ta'ala, yang maha mengetahui perkara gaib, sebagaimana firman-Nya, "Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 31. Ulama dari kalangan mazhab Hanafi pernah ditanya, apakah malaikat berada di surga? Dan beliau berkata, iya, mereka selalu bertauhid. Sebagian mereka mengelilingi arsy, bertasbih, dan bertamid kepada Tuhannya. Sebagian mereka menyampaikan salam dari Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sobartum." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Ulama yang tergabung dalam lajnah daimah ditanya, kami meyakini bahwa Allah Ta'ala akan memasukkan bangsa jin dan manusia yang beriman kepadanya dan memasukkan ke dalam neraka siapa yang kufur kepadanya. Lalu di mana kedudukan malaikat? Mereka menjawab, Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang malaikat bahwa mereka adalah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-27. Mereka berada di tempat yang mulia dan kebaikan di bawah aturan dan juga perintahnya. Di antara mereka ada yang ditugaskan menjaga surga, ada yang ditugaskan menjaga neraka, ada yang membawa arsy, ada yang mengelilingi arsy. Selebihnya Allah yang telah mengetahui segala perinciannya. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 468-469. Setelah pada tiupan pertama sangkakala, nyawa seluruh makhluk diangkat, dan hal ini sesuai dengan penjelasan dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi sebagai berikut. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Ta'ala. Dan sahabat, inilah makhluk terakhir yang hidup pada hari kiamat. Mengutip buku Dasarnya Hari Kiamat karya Ibnu Katsir, tiupan pertama sangkakala atau nafatus sa'aki menyebabkan guncangan yang sangat hebat. Sebagai tanda bahwa kehidupan di dunia ini telah berakhir, tiupan ini akan mengguncang seluruh alam semesta, meruntuhkan segala yang ada, dan mengakhiri kehidupan seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi dan juga di langit. Namun, meskipun tiupan pertama dari sangkakala tersebut sudah terjadi dan kehidupan di dunia sudah berakhir, terdapat beberapa makhluk yang dikecualikan dari kematian pada saat itu. Sejumlah makhluk tersebut tetap hidup di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan diberi rezeki.
Makhluk-makhluk yang dikecualikan ini adalah para malaikat, yang mana mereka memiliki tugas khusus yang masih harus mereka selesaikan meskipun kiamat sudah tiba. Malaikat-malaikat ini tetap hidup sebagai manifestasi dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama tafsir mengenai malaikat-malaikat yang dikecualikan dari kematian tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Pendapat pertama menyatakan bahwa malaikat yang dikecualikan tersebut adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut atau Israel. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur rezeki, Israfil adalah malaikat yang akan meniup sangkala, dan Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Pendapat kedua menyatakan bahwa malaikat yang dikecualikan dari kematian tersebut adalah malaikat pembawa arsy, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Malaikat pembawa arsy adalah malaikat-malaikat yang bertugas memikul arsy Allah, yang merupakan singgasana Allah yang sangat agung. Selain itu, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa malaikat yang dikecualikan dari kematian tersebut adalah malaikat-malaikat lain yang tidak disebutkan dalam pendapat-pendapat sebelumnya. Para ulama tafsir memiliki pandangan yang beragam mengenai siapa saja malaikat yang tetap hidup setelah tiupan sangkakala pertama. Perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kompleksnya kejadian pada hari kiamat, yang mana hanya Allah yang mengetahui secara pasti siapa saja makhluk yang dikecualikan dari kematian tersebut. Yang jelas, keberadaan malaikat-malaikat yang tetap hidup ini adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana dan merupakan tanda kekuasaannya yang tidak terbatas. Sahabat, adapun malaikat terakhir yang hidup pada hari kiamat. Malaikat yang terakhir yang hidup pada hari kiamat adalah mereka yang diberi tugas khusus untuk menjalankan peran pada hari kiamat tersebut. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat Israel atau yang dikenal sebagai sebutan malaikat maut, yang memiliki tugas utama untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Keterangan ini didasarkan pada salah satu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Hadis tersebut menjelaskan peristiwa ketika sangkakala ditiupkan sebagai tanda dimulainya hari kiamat. Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk memberikan tiupan yang membawa kematian kepada semua makhluk. Dalam hadis yang diriwayatkan dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ketika Israfil meniup sangkakala tersebut, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mati, termasuk Israfil sendiri, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Israfil pun meniupnya, sehingga semua yang ada di langit dan di bumi telah mati, termasuk dirinya, kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan hadis tersebut menurut Ibnu Katsir. Setelah tiupan tersebut, Allah akan berfirman kepada malaikat Israel, meskipun Allah Maha mengetahui segala sesuatu, siapa yang masih hidup? Malaikat Israel pun akan menjawab, Engkau Zat yang Maha Hidup, pembawa arsy-Mu. Jibril dan Mikail menandakan bahwa hanya mereka yang masih hidup setelah tiupan pertama sangkakala. Selanjutnya, Allah akan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa para malaikat yang masih hidup tersebut. Dimulai dengan malaikat Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, kemudian malaikat Mikail, malaikat yang bertugas mengatur rezeki, dan terakhir para malaikat pembawa arsy yang merupakan singgasana Allah yang agung. Israel akan menjalankan perintah ini satu persatu, mencabut nyawa mereka sesuai dengan kehendak Allah. Hingga akhirnya, setelah semua malaikat tersebut meninggal, malaikat Israel akan menjadi satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang tersisa pada hari kiamat. Pada titik ini, Allah akan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, menjadikannya sebagai makhluk terakhir yang meninggal dunia. Allah Ta'ala memerintahkannya atau malaikat Israel agar mati dan ia adalah makhluk Allah yang terakhir meninggal dunia. Demikian penjelasan hadis yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Dengan demikian, malaikat Israel menjadi malaikat terakhir yang hidup pada hari kiamat karena perannya yang sangat penting sebagai malaikat pencabut nyawa. Ia menjalankan tugas ini hingga detik-detik terakhir keberadaan segala makhluk hidup, termasuk dirinya sendiri, yang sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menunjukkan betapa sempurnanya rencana Allah dan betapa patuhnya para malaikat terhadap perintahnya hingga akhir zaman. Dan sahabat, inilah proses peniupan sangkakala. Ketika saatnya tiba hari kiamat, sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 waktu, yaitu yang pertama, nafatul faza,
atau mengagetkan, menakutkan, dan juga menghancurkan. Tiupan dahsyat yang pertama akan menggemparkan seluruh makhluk hidup, menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam semesta. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk memperpanjang tiupan itu tanpa henti, menghasilkan suara yang begitu mengerikan dan getaran yang mengguncang setiap sudut alam. Tiupan ini bukan hanya sekedar hembusan angin, melainkan gelombang dahsyat yang membawa kehancuran total. Sebagai akibat dari tiupan ini, gunung-gunung yang kokoh dan menjulang tinggi akan bergerak seperti awan di angkasa. Mereka yang tadinya berdiri tegak dan stabil akan berubah menjadi gumpalan debu yang berterbangan, seolah-olah kehilangan bobot dan arah. Gunung-gunung yang pernah dianggap sebagai simbol kekuatan dan juga keteguhan akan luluh lantah, hancur berkeping-keping, menyebar ke segala penjuru arah dengan kecepatan yang mengerikan. Bumi, sebagai tempat tinggal makhluk hidup, akan mengalami guncangan yang luar biasa hebat, dan getaran itu akan membuat permukaan bumi bergelombang dan retak, menciptakan jurang-jurang yang dalam dan celah-celah yang menganga. Para penghuninya, baik manusia maupun hewan, akan terlempar ke udara seperti anai-anai yang berterbangan tanpa arah. Keadaan ini menciptakan pemandangan yang mengerikan, dengan makhluk hidup yang berterbangan dan berjatuhan, tidak berdaya menghadapi kekuatan yang dahsyat tersebut. Di langit, planet-planet akan kehilangan orbit mereka dan saling bertabrakan satu sama lain. Bintang-bintang akan terlempar dari jalurnya dan galaksi-galaksi akan tercerai-berai. Segala sesuatu yang ada di alam semesta yang dulunya bergerak dengan teratur dan harmonis akan hancur lebur menjadi kekacauan tanpa batas. Tabrakan antara planet ini akan menghasilkan ledakan dahsyat yang menerangi angkasa dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan suara yang menggema hingga ke ujung alam semesta. Tiupan pertama sangkala ini adalah manifestasi dari kekuatan Allah yang tidak terbatas. Ini adalah tanda bahwa segala ciptaannya di alam semesta, betapapun besar dan kokohnya, tidak ada yang abadi. Dan pada saat itu, semua makhluk Allah akan menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah yang dengan satu perintahnya mampu menghancurkan seluruh ciptaan dalam sekejap. Sungguh, tiupan ini adalah peringatan terakhir bagi seluruh makhluk bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Kedua, yaitu nafatus sa'iq atau mematikan. Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy atau malaikat pemikul arsy dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu mereka menjalankan perintahnya untuk mengakhiri kehidupan mereka sendiri. Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail, malaikat yang mengatur rezeki dan cuaca di bumi. Israfil, malaikat yang meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Dan para malaikat pemikul arsy yang tugasnya adalah memikul singgasana Allah yang agung. Semua malaikat yang memiliki peran penting ini, satu demi satu, diambil nyawanya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba giliran malaikat Israil, malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, Allah memerintahkan dia untuk mencabut nyawanya sendiri, sebagai makhluk yang terakhir yang menjalankan tugasnya hingga akhir. Malaikat Israil pun patuh terhadap perintah Allah, dan dengan demikian, dia menjadi malaikat terakhir yang dimatikan oleh Allah. Lalu setelah nyawanya dicabut, berakhirlah kehidupan semua makhluk yang diciptakan Allah di alam semesta ini. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang hidup, tidak ada lagi makhluk yang bergerak, tidak ada lagi kehidupan yang berdenyut, kecuali Allah yang Maha Ahad, Allah yang Maha Agung, Allah Maha Esa, dan Allah Maha Sendiri. Dialah Allah, tempat bergantung semua makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang bisa eksis tanpa kehendak dan kuasaannya. Dialah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Allah adalah yang Maha Awal, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Dia pula yang Maha Akhir, yang tetap ada ketika semua yang lain binasa. Dalam kesendiriannya, Dia menunjukkan bahwa Dia tidak membutuhkan siapapun atau apapun untuk eksistensinya. Dia adalah sumber segala kekuatan, penciptaan segala sesuatu, dan pemelihara seluruh alam semesta. Dengan kebinasaan semua makhluk, tersingkaplah kekuasaan Allah yang absolut dalam keagungan dan juga kebesarannya. Allah menunjukkan bahwa semua makhluk hanyalah ciptaannya yang fana, sementara Dia sendiri adalah zat yang kekal abadi. Inilah hakikat dari keesaan Allah yang sebenar-benarnya, yang tidak tergoyahkan oleh waktu atau keadaan. Pada momen yang penuh keheningan setelah kematian seluruh makhluk, alam semesta berada dalam keadaan yang paling sunyi, tanpa kehidupan, tanpa gerakan. Namun, dalam keheningan itu, kekuasaan Allah tetap terpancar dengan jelas,
Dialah yang menciptakan awal dan mengakhiri segalanya, yang berkuasa atas hidup dan mati, dan yang tetap ada ketika semua ciptaan telah musnah. Inilah bentuk tertinggi dari kebesaran dan keagungan Allah yang tiada tandingannya, dan yang hanya dapat dipahami melalui iman yang mendalam. 3. Nafatul Ba'ats atau Qiyam, menghidupkan kembali atau membangkitkan. Miliaran manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang hidup terakhir kali ini saat alam semesta dihancurkan. Mereka menunggu giliran diadili satu persatu di padang mahsyar. Tak ada naungan dan perlindungan selain dari dirinya pada saat itu. Menurut ajaran Islam, lama waktu menunggu itu 5.000 tahun akhirat. Adapun jarak antara tiupan pertama dan selanjutnya dikatakan sejarak 40 atau dijelaskan lebih rinci berubah sejumlah hari, bulan atau tahun. Kisah trompet sangkakala merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam ajaran Islam, menandai peralihan dari dunia fana menuju akhirat. Tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil akan mengguncang seluruh alam semesta dan menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Waktu di antara tiupan telah disebutkan rentang waktu antara tiupan pertama dan kedua sangkakala yang disebutkan dalam beberapa sumber. Namun perlu diingat bahwa banyak aspek mengenai hari kiamat yang bersifat gaib dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Angka 40 yang disebutkan mungkin merupakan simbolisme yang mengandung makna mendalam, bukan angka yang literal. Sebelum tiupan sangkakala pertama akan terjadi berbagai peristiwa besar yang menandai dekatnya hari kiamat. Beberapa di antaranya adalah munculnya tanda-tanda kecil, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara bertahap dan menjadi pertanda bahwa hari kiamat semakin dekat, seperti meningkatnya fitnah, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Munculnya tanda-tanda besar, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan sangat dahsyat, seperti terbelahnya bulan, keluarnya api dari Yaman, dan lain sebagainya. Matahari terbit dari barat, peristiwa yang sudah paling jelas yang menandai bahwa kiamat sudah sangat dekat. Ketika sangkakala ditiup pertama kali, seluruh makhluk hidup akan mati, bumi akan mengalami goncangan dahsyat, gunung-gunung akan runtuh, dan langit akan terbelah. Semua makhluk hidup akan bangkit dari kuburnya untuk menghadapi hari perhitungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak waktu antara tiupan pertama dan kedua sangkakala tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa jangka waktu ini bisa berlangsung sangat lama, bahkan mencapai ribuan tahun. Dan selama periode ini, manusia akan berada dalam keadaan barzakh, yaitu keadaan antara hidup dan mati. Tiupan sangkakala kedua akan menjadi tanda-tanda dimulainya hari kebangkitan. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan mereka selama hidup di dunia akan diperlihatkan. Angka 50.000 tahun yang tadi telah disebutkan mungkin merujuk pada salah satu fase dalam kehidupan akhirat. Namun perlu ditelaah lebih lanjut sumbernya. Perlu diingat bahwa waktu di akhirat berbeda dengan waktu di dunia. Satu hari di akhirat bisa sama dengan 1000 tahun di dunia. Kisah trompet sangkakala tidak hanya memiliki dimensi fisik, tetapi juga dimensi spiritual yang sangat mendalam. Tiupan sangkakala dapat diartikan sebagai panggilan bagi manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tiupan merupakan pengingat akan kematian dan hari perhitungan. Kisah trompet sangkakala seharusnya mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput, maka dari itu kita harus selalu siap menghadapi kematian di hari kiamat. Kisah trompet sangkakala merupakan salah satu misteri terbesar dalam agama Islam. Meskipun banyak detail yang belum diketahui secara pasti, kisah ini mengandung pesan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan merenungkan kisah ini, kita dapat memperkuat iman dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, itulah sahabat, penjelasan singkat mengenai definisi, tanda-tanda, dan peniupan sangkakala ketika kiamat besar terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu terjadinya kiamat. Namun yang pasti, kiamat akan terjadi sewaktu-waktu nanti. Manusia hanya diberi informasi terkait tanda-tandanya saja. Sebagai manusia, tugasnya hanya berbuat baik dan sebaik-baiknya dan bersiap menghadapi hari akhir. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.